Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, siang hari ini kita diberikan banyak sekali nikmat, salah satunya yang kita rasakan adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Maka marilah kita gunakan nikmat sehat ini untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan aktivitas sehari-hari yang bermanfaat, dan juga tentunya kaitannya kalian sebagai pelajar ya, hari ini pembelajaran efektif, jadi ya kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, meskipun masih dalam suasana daring, masih dalam suasana pandemi. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam jenis penyakit, khususnya utamanya adalah penyakit yang sedang mewabah ini, yaitu COVID-19. Ketika kita bicara tentang aliran kalam, aliran kalam ini kan tidak ada dulu zamannya Rasulullah itu. Nah, pada saat zamannya Rasulullah, karena sifatnya itu agamanya saat itu prinsipnya adalah kesatuan dan kedaulatan umat, yang mana ketika ada permasalahan itu dulu langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Otomatis perbedaan-perbedaan pendapat itu kan tidak ada, ataupun ada tapi bisa diminimalisir. Berbeda dengan ketika zaman sahabat, kemudian tabi'in, bahkan sampai sekarang ini kan perbedaan banyak sekali sehingga memicu perpecahan. Sedangkan di masa Rasulullah itu permasalahan-permasalahan utamanya masalah akidah itu tidak ada, karena sudah diselesaikan langsung oleh yang membawa ajaran agama tersebut, yaitu Rasulullah. Ya. Nah, kemudian Rasulullah itu juga melarang umatnya saat itu untuk memperdebatkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah yang memicu perpecahan. Misalnya saat itu ada para sahabat yang memperdebatkan masalah takdir. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah. Karena apa? Karena permasalahan takdir itu kan bisa memicu pada perselisihan ketika berbeda pendapat. Nah, itu ketika zaman Rasulullah dilarang. Nah, kemudian agama pada saat itu sifatnya adalah integral dan juga sederhana. Dalam arti integral itu langsung berhubungan antara Rasulullah pada Allah, kemudian dari Rasulullah kepada umatnya. Jadi integral dan juga sederhana. Ya, sederhana tauhid ya Quran surat An-Nas. Seperti itu. Jadi akidah itu dimaknai sebagai keyakinan kemudian dijalankan dalam wujud amaliah sehari-hari. Nah, jadi akidah seorang itu ya bisa terlihat dari amal-amalan yang dilakukan oleh seorang itu setiap harinya. Nah, itu pada saat dulu zamannya Rasulullah. Jadi permasalahan-permasalahan akidah itu zaman dulu belum ada. Berbeda dengan sekarang. Sekarang kan titik-titik kafir, titik-titik munafik dan sebagainya. Itu dulu tidak ada. Kalau munafik ya dulu benar-benar memang orang-orang munafik, musuh-musuh Rasulullah, yang mana itu tidak suka dengan Rasulullah, itu memang permasalahan. Tapi permasalahan di umat Islam sendiri, nah itu tidak ada. Dulu masalah pada orang kafir, nah itu kan beda. Kita bahas adalah permasalahan yang timbul dari umat Islam sendiri. Nah, permasalahan itu kapan sih muncul? Ada aliran itu. Nah, itu mulai ketika pada masa Khulafaur Rasyidin. Itu pun masa Khulafaur Rasyidin zamannya
Khalifah Utsman, kemudian di Ali. Zamannya Khalifah Abu Bakar, nah itu sama dengan pada saat zamannya Rasulullah, karena masih sederhana pemahaman agama itu. Dan meskipun pada saat Abu Bakar itu beberapa kali muncul nabi palsu, tapi itu dengan ketegasan dan juga kealiman oleh Abu Bakar, semua itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi antisipasi dengan baik, meskipun hanya menjabat kurang lebih 1-2 tahunan, 2 tahun 5 bulan atau sebagainya, 2 tahun 5 bulan ya. Itu kemudian dari Khalifah Abu Bakar beralih kepada Khalifah Umar, itu juga dalam suasana yang masih cenderung kondusif. Nah, permasalahan kalam itu sebenarnya muncul akibat dari situasi politik pada saat itu, di mana perpindahan kekuasaan dari Khalifah Utsman pada Khalifah Ali. Kita tahu bahwa ketika peralihan kekuasaan dari Rasulullah ke Khalifah Abu Bakar, itu kan Rasulullah tidak meninggalkan wasiat apapun untuk siapa yang menjadi penerusnya. Nah, muncul perdebatan siapa yang akan menggantikan, apakah Abu Bakar dari kaum Quraisy dan termasuk Ashabul Awalin yang patut dan menjadi tangan kanan juga Rasulullah, apakah Khalifah Ali yang saat itu belum khalifah ya, maksudnya Ali bin Abi Thalib yang notabene adalah ahli bait, warga Nabi, apalagi menantu Nabi. Nah, apakah yang lain? Nah, muncul perbedaan pendapat, tapi bisa diatasi. Kemudian jadilah Khalifah Abu Bakar. Kemudian peralihan dari Khalifah Abu Bakar ke Umar, juga Abu Bakar sebelum meninggal sudah meninggalkan wasiat untuk memilih atau menjadikan Khalifah Umar sebagai penerusnya. Itu ada masalah lagi. Nah, kemudian Umar juga begitu kepada Utsman. Nah, ketika pada masa Khalifah Utsman inilah muncul perbedaan-perbedaan, konflik-konflik yang menjadi akar permasalahan. Meskipun ini sifatnya adalah politis. Jadi memang kalam itu awalnya dari permasalahan-permasalahan konflik-konflik dulu, tidak langsung membahas masalah kalam. Jadi pada masa Khalifah Utsman itu kan disinyalir dianggap terlalu banyak nepotisme ya. Khalifah Umar mengangkat para pejabat gubernur dari kalangan-kalangan yang dekat dengannya, keluarganya, kemudian membagikan bagian-bagian tanah kepada orang dekatnya, dianggap nepotisme. Dari situlah kemudian memicu protes karena kebijakannya. Nah, sampai pada konflik puncaknya adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, disinilah kita mulai awal mula peristiwa tahkim, yaitu ketika terbunuhnya Utsman, kemudian peralihan kekuasaan kepada Ali itu dalam situasi yang sangat genting. Karena apa? Karena saat itu umat Islam sedang kehilangan pemimpinnya, khalifahnya. Di satu sisi, kalau tidak ada pemimpin yang segera mengisi, maka akan terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, ini kan tentunya bisa berakibat lebih fatal lagi. Saat itu kemudian terpilihlah Khalifah Ali sebagai khalifah yang meneruskan Utsman bin Affan. Kan tetapi dari situ ada wilayah provinsi Syam yang saat itu gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah masih saudaranya dari Utsman bin Affan. Ini tidak mengakui kekhalifahan Ali. Karena apa? Karena mereka menuntut diusutnya pembunuhan Khalifah Utsman. Sekalipun sebenarnya Khalifah Ali ini sudah mengusahakan untuk mengusutnya. Dari sinilah muncul bibit-bibit perselisihan antara kelompoknya Khalifah Ali dengan kelompoknya Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan yang notabene adalah gubernurnya. Tapi gubernurnya dalam hal ini adalah boleh dikatakan dalam tanda kutip mungkin membangkang kepada presidennya atau khalifahnya, khalifah dan presidennya khalifah. Nah, dalam peristiwa konflik itu setidaknya ada 2 perang besar
sesama saudara Muslim, tentu ini di materi SKI sudah kalian pelajari ya. Sudah belum? Ada perang Jamal dan perang Siffin. Halo? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Nah, perang Jamal itu Sudah, Pak. antara kelompok siapa dan siapa? Perang Badar itu Perang pokoknya Jamal. Pamukafir. Oh, Jamal. Jamal. Jamali, Pak, kelompoknya Aisyah dan Ali. Nah, itu kemudian bisa diselesaikan oleh Khalifah Ali dengan baik-baik. Nah, kemudian terjadi lagi konflik yaitu perang Siffin antara kelompoknya siapa? Pak, kita sempat nggak kedengeran? Halo? Halo, Pak, nggak kedengeran? Antara kelompoknya perang Siffin itu yang melibatkan kelompoknya Muawiyah dan Khalifah Ali tentunya, di mana ini adalah sejarah kelam, salah satunya selain perang Jamal juga perang antara sesama Muslim. Pada perang Siffin ini sebenarnya kelompok Khalifah Ali ini sudah di ujung kemenangan ya, hanya saja karena mungkin siasat dari kelompoknya Muawiyah yang mana saat itu dikomandani atau ada panglima namanya Amr bin As, ini terkenal sebagai diplomator atau negosiator yang sangat handal. Nah, ini mengajukan kepada Muawiyah bahwa kita mengajukan perdamaian saja melalui arbitrase. Ini yang namanya tahkim. Caranya gimana? Mereka dengan menggunakan isyarat mengacungkan Al-Quran sebagai pertanda bahwa mereka menginginkan perdamaian untuk pada kelompok alinya. Tapi Khalifah Ali sebenarnya sudah paham bahwa ini hanya siasat karena tahu di sana ada panglimanya Amr bin As. Tapi di belakang Khalifah Ali kan ada beberapa tokoh yang sebagian besar sudah mulai berbeda pendapat. Ada yang menginginkan untuk sudah kita terima saja usulan mereka kita untuk berunding. Tapi di satu sisi ada juga yang menghendaki untuk berperang. Nah, yang menghendaki berperang karena memang sesuai dengan mengikuti Khalifah Ali, tapi yang menghendaki untuk berunding karena sebagian sudah merasa capek ya. Diceritakan bahwa sudah 3 bulan berperang dalam perang Siffin itu. Nah, alhasil kemudian Khalifah Ali menerima tawaran perundingan itu. Dalam perundingan itu yang dilaksanakan di Daumatul Jandal, masing-masing ini didelegasikan, ada yang menyebutkan 100, ada yang menyebutkan 200. Nah, ini tergantung nanti sumbernya dari mana. Kira-kira seperti itu. Jadi di Khalifah Ali dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari, orang yang sangat alim, sangat teguh, taat, dan juga lurus. Nah, di sisi lain di pihak Muawiyah ini dipimpin delegasinya oleh Amr bin As. Nah, ini diingat-ingat ya, Amr bin As dan Musa al-Asy'ari nanti kalau ada pertanyaan. Pemimpin delegasi. Nah, kemudian keduanya bertemu di Daumatul Jandal kedua pihak. Nah, dari situ kemudian masing-masing diharuskan untuk menyampaikan hasil perundingan mereka masing-masing. Nah, disinilah mulai intrik yang dilakukan oleh Amr bin As sebagai seorang yang lihai dalam bernegosiasi. Nah, dengan berdalih dia menghormati Abu Musa yang lebih tua, nah, dia mengharapkan Abu Musa untuk menyampaikan hasil perundingannya terlebih dahulu. Nah, tanpa berprasangka negatif, Abu Musa menghendaki, meskipun sebenarnya di belakang itu Ibnu Abbas sudah mengingatkan bahwa jangan sampai mau, karena ini hanya intrik saja. Dan benar saja ketika Abu Musa itu sudah menyampaikan di hadapan para delegasi ini, isinya kesepakatannya adalah kami dari kelompok pihak Ali ini bersepakat untuk
menurunkan Khalifah Ali dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan dari jabatannya, sementara nanti akan kita pilih lagi dan kita bentuk majelis syura untuk menentukan pemimpin lagi. Nah, itu ketika gilirannya Amr bin As berbicara, nah dia dalam tanda kutip sedikit licik. Baiklah, dari kelompok Musa Asy'ari sudah menyampaikan dan memberhentikan Khalifah Ali dari jabatan khalifahnya. Kami dari ini juga memberhentikan Khalifah Ali, tapi kami tidak memberhentikan Muawiyah dan langsung mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pemimpin umat Islam saat itu. Nah, dari itulah kemudian mulai ada kekecewaan dari kelompok Ali karena kalah, kemudian Muawiyah kelompoknya baru. Nah, dari sinilah kemudian permasalahan yang awalnya, kalau kita lihat ini adalah awalnya adalah permasalahan konflik politik ya. Nah, tapi kemudian itu berangsur-angsur menjadi suatu permasalahan yang dibahas, antaranya adalah siapa ini yang salah, yang berdosa. Nah, mulai membahas masalah dosa. Apakah dosa ini dosa besar? Nah, ini sudah masuk dalam ranah akidah. Nah, disitulah nanti menjadi awal-awal munculnya kelompok-kelompok aliran kalam yang terdahulu, yaitu ada kelompok yang tetap setia dengan Ali bin Abi Thalib, itu nanti menjadi embrio terbentuknya kelompok namanya Syiah. Kemudian kelompok yang keluar dan justru mengkafir-kafirkan Ali, itu namanya nanti embrio jadi kelompok Khawarij. Di kata khoroja itu artinya keluar, jadi kelompok yang keluar dari barisan Ali. Namanya Khawarij itu pengikut Ali, tapi karena tidak sepakat dengan keputusan itu dan menganggap keputusan Ali itu dosa besar, telah keluar dari Islam dan mengalahkannya Khawarij. Kemudian ada yang tetap mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi setidaknya kalau kita pahami ada dua itu, nanti menjadi embrio Syiah Khawarij. Nanti di tengah-tengah itu ada Murji'ah. Nah, itu nanti kita pelajari pada bab berikutnya, sudah masuk di bab-bab aliran-aliran kalam. Saya kira itu ya untuk bab pertama. Sedikit yang saya sampaikan, nanti silakan dijabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.